Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqaihi. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, hadirin jamaah kajian rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita berbagai macam karunia-Nya, anugerahnya, taufiknya dan pertolongannya sehingga terus kita bisa beribadah kepadanya, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Maka ikhwas sekalian, teruslah kita memuji Allah dengan hati kita, dengan lisan kita, dan kita gunakan segala kenikmatan Allah untuk ketaatan. Kemudian salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hadis yang ke-24, yaitu terkait dengan hadis haramnya berbuat zalim, di mana hadis ini adalah hadis yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan hadis yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah hadis qudsi. Dan ini tentu berbeda dengan Al-Qur'an, nanti kita sebutkan perbedaannya. Namun kita sampaikan hadisnya meskipun akan panjang, namun kita sampaikan sebagian-sebagiannya dan itu akan menjadi potongan-potongan hadis dalam beberapa pertemuan insyaallah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Untuk kesempatan malam hari ini yang akan kita bahas. Kata Allah, wahai hambaku, aku haramkan kezaliman atas diriku. Aku haramkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman. Lalu aku jadikan di antara kalian adalah hal yang terlarang. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Nah, ini potongan hadis yang panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ada di dalam Kitabul Bir Wasilah wal Adab fi bab tahrimi zulmi. Ikhwas sekalian, dari
Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman, nah inilah yang kita katakan dengan namanya hadis qudsi. Nah, ya, wa hadzal hadis yusamma indal muhaddisin qudsiyan. Hadis ini di dalam al-muhaddisin, para ahli hadis, maka disebut dengan hadis qudsi. Ya. Disebut dengan hadis qudsi. Nah, ikhwas sekalian, wal hadisu qudsi kullu ma rawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbi azza wa jalla. Jadi hadis qudsi itu setiap yang diriwayatkan Nabi dari Allah. Ya, tapi sifatnya bukan melalui perantara. Ya, sifatnya bukan melalui perantara. Kalau Al-Qur'an kan jelas melalui Jibril. Kalau ini Allah mengilhamkan. Allah mengilhamkan. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, ini hadis qudsi itu bukan bagian dari Al-Qur'an jelas. Ya, karena Allah mengilhamkan langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Wa qad ikhtalafal ulama ya rahimahumullah fi lafdi al-haditsil qudsi. Ya, para ulama itu berbeda pendapat dalam lafaz hadis qudsi. Ya. Hal huwa kalamullah ta'ala, apakah itu kalamullah ta'ala? Agak mikir gitu. Nah, apakah itu kalamullah ta'ala? Ya, artinya ya langsung kalamullah seperti Al-Qur'an. Au anallah ta'ala auha ya ila rasulihi ma'nahu. Atau ya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada rasulnya ya secara makna tetapi lafadznya dari Rasul. Nah, ini yang jadi perbedaan. Ya, kalau Al-Qur'an kan jelas makna dan lafadznya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hadis qudsi, apakah lafadz dan maknanya dari Allah atau maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Rasulullah? Nah, dua perbedaan ini dikatakan, pendapat pertama mengatakan bahwa hadis qudsi lafadz dan maknanya dari Allah. Ya, lafadz dan maknanya dari Allah. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, dan pendapat yang kedua bahwa lafadznya maknanya dari Allah, wa lafduhu lafdun nabi. Ya, dan lafadznya lafadz nabi, dan ini yang benar. Ya. Kata para ulama, inilah yang benar, bahwa hadis qudsi itu Allah memberikan makna ke dalam hati Rasulullah, kemudian Rasulullah dengan lafadznya menyampaikannya. Ya, kenapa demikian ikhwah? Ya, kalau kita katakan pendapat yang pertama itu tidak tepat, ya, maka laukanal hadis qudsi min indilai lafdun ma'nan lakana a'la sanadan minal Qur'an. Seandainya lafadz dan maknanya langsung dari Allah, berarti hadis qudsi lebih tinggi daripada Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an harus melalui perantaraan Jibril. Tapi kalau ini, ya kan Allah langsung memberikan ilham kepada Rasulullah. Ya, Allah langsung memberikan ilham kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yarwihi an Rabbih ta'ala biduni wasithah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Tuhannya tanpa perantara. Nah, ini yang kita katakan. Ya, kalau hadis qudsi itu tanpa perantara. Kama huwa dhahirus siyaq, ya, sebagaimana yang kita lihat. Tapi kalau Quran, ya, tentunya dengan wasithah atau dengan perantaraan malaikat Jibril. Allah sudah mengatakan dalam surat An-Nahl terkait Al-Quran, surat ayat 102, Qul nazalahu ruhul qudus min rabbik. Ya, katakanlah bahwasanya Allah menurunkan Ruhul Qudus, yaitu Jibril dari Allah, dari Tuhan kamu. Naam. Ini yang pertama untuk membantah bahwa hadis qudsi lafadz dan maknanya dari Allah
itu tidak tepat. Yang benar adalah maknanya dari Allah tapi lafadznya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya membedakan tingkat kekuatannya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ya lewat perantara, tapi kalau ya hadis qudsi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya lafadz hadis qudsi itu dari Allah, makna dan lafadznya dari Allah, maka tentunya tidak ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Padahal kalau kita lihat perbedaannya tuh banyak. Ya, perbedaannya banyak. Di antara perbedaan hadis qudsi adalah bahwa ya hadis qudsi tadi ya merupakan ilham dari Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Kemudian adapun Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan khusus melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau hadis qudsi Allah langsung mengilhamkan kepada Rasulullah, dan ini biasa. Ya, banyak yang seperti ini, artinya Allah itu langsung mengilhamkan, seperti misalnya kepada malaikat atau kepada Nabi Ibrahim, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala langsung mengilhamkan kepada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Adapun Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan khusus melalui perantaraan malaikat Jibril. Ini perbedaan pertama. Ya, perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran, bahwa Al-Quran ilham. Allah mengilhamkan kepada Rasulnya. Ya, Allah memberikan atau mengilhamkan kepada hati Rasulnya. Ya, kemudian nanti Rasul sampaikan. Ya, tapi Al-Quran melalui perantaraan malaikat Jibril. Ya. Kemudian di antara perbedaannya juga ya bahwa annal Qur'ana la tajuzu qira'atahu bil makna bi ijma'il muslimin. Bahwa Al-Qur'an tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Ya, maksudnya ya harus benar-benar hafal kalau Al-Qur'an. Ya, jadi tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Adapun hadis qudsi ya maka boleh diriwayatkan dengan makna. Artinya begini, kalau misalnya dalam hadis kita nggak hafal, misalnya ya hadisnya bunyinya innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya misalnya. Tapi kita lupa, maka kita mengatakan ya amalan itu niat kan gitu misalnya. Ya, maka itu berarti tidak sesuai dengan, atau ada yang kurang di sini. Ya, maka kita katakan sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Oh, kama qala Nabi, atau sebagai mana perkataan Nabi. Nah, itu boleh. Itu kalau dalam hadis. Tapi kalau dalam Al-Quran, oh ya harus hafal gitu kan. Ya, tidak boleh kita mengatakan ya segala puji bagi Allah, ya Tuhan semesta alam, kemudian kita mengatakan ya segala puji Tuhan apa gitu kan. Ya sebagaimana makna di dalam Al-Quran. Oh, tidak bisa. Jadi kalau dalam Al-Quran harus benar-benar dihafalkan. Artinya harus benar. Ya, bacaan Al-Qurannya pun harus benar, tidak boleh berbeda atau tidak boleh berubah. Ini perbedaan antara, atau perbedaan yang kedua, bahwa Al-Quran tidak boleh meriwayatkannya dengan makna, ya, tapi hadis boleh. Nah, kemudian annal Qur'ana mahfudun min indillahi azza wa jalla, ya, kama qala subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahwasanya Al-Qur'an terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Ini kalau Al-Quran pasti dijaga oleh Allah. Ya. Adapun hadis qudsi bihilafi dzalika. Adapun hadis qudsi tidak sama. Artinya apa? Tidak dijaga dari sisi ada yang sahih, ada hadis qudsi yang hasan, bahkan mungkin ada yang dhaif atau
palsu. Ini kalau hadis qudsi. Ya, maka ini berbeda tentang antara hadis qudsi dan Al-Qur'an. Nah, ya kita lihat ikhwah, Al-Qur'an itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan jaminan, ya, jaminan Allah buat Al-Qur'an. Berbeda dengan ya ayat-ayat atau kitab-kitab yang lain. Ya, di antaranya Taurat, Injil. Ya, Allah itu sebenarnya memberikan kebebasan dalam artian meminta para pengikut Nabi untuk menjaga Taurat dan Injil. Ini bedanya antara Al-Quran dan mereka. Jadi Allah perintahkan para ya ulama Yahudi untuk menjaga Taurat, ulama Nasara untuk menjaga Injil. Ya, jadi diperintahkan oleh Allah. Tetapi ternyata ini tidak dilaksanakan oleh para ulama ya Yahudi dan Nasara. Yang ada mereka malah merubah ya Taurat, yang ada mereka malah merubah Injil. Sehingga kalau kita katakan bahwa sebagian besar tulisan yang ada di dalam Taurat dan Injil adalah buatan ya tangan-tangan manusia, ya itulah yang terjadi. Dan ini yang harus diyakini oleh kita. Taurat yang ada sekarang dan Injil yang ada sekarang itu bukan yang Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Ya, ini perbedaan tentunya antara kita kalau bicara berbeda antara Al-Quran dan kitab yang lainnya. Nah, jadi ya ternyata mereka tidak menjaga amanah dari Allah. Yang ada malah mereka merubah. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya, ketika kita dikatakan dalam salah satu rukun iman adalah iman kepada kitab Allah, salah satu iman kepada Allah atau yang menjadi ya salah satu hal bahwa kita beriman kepada kitab Allah, kita meyakini bahwa kitab-kitab selain Al-Quran sudah dirubah oleh manusia. Ya, ini harus kita yakini. Makanya jangan kita membaca kitab-kitab agama lain kalau kita tidak punya keyakinan yang kuat tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, bahkan Umar bin Khattab pernah dimarahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena membawa selembar Taurat kan gitu. Nah, ini ikhwas sekalian. Kemudian juga kalau kita bicara perbedaan antara Al-Quran dan ya Taurat atau Injil atau Zabur dan kitab-kitab yang lainnya, Allah turunkan Taurat, Injil itu langsung sekali waktu. Ya, Allah turunkan mereka langsung sekali waktu. Ya, kepada Nabi Musa Allah turunkan langsung Taurat. Kepada Nabi Isa Allah turunkan langsung Injil. Tapi berbeda dengan Al-Quran, dan ini tentunya merupakan keutamaan Al-Quran. Allah turunkan berangsur-angsur kepada Rasul. Ya, sesuai dengan kejadian yang ada, sesuai dengan mungkin peristiwa yang ada. Dan ini adalah sebuah hal yang merupakan keistimewaan Al-Quran. Ya, sehingga ketika Rasul harus berdebat dengan orang-orang musyrikin, Allah turunkan ayat. Ya, ketika misalnya orang-orang musyrikin datangi Rasul kemudian meminta Rasul, wahai Muhammad, ya kita buat kesepakatan kan itu misalnya. Ya, na'budu, ya kita beribadah dengan Tuhanmu 1 tahun misalnya. Engkau beribadah dengan Tuhan kami 1 tahun, maka Allah turunkan ya surat Al-Kafirun misalnya. Lakum dinukum waliyadin. Kan gitu. Ya, maka ini merupakan keistimewaan Al-Quran. Allah turunkan ya selama 23 tahun dalam berangsur-angsur, tidak langsung. Ya, dan ini bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulnya. Jadi kalau Rasul lagi ada masalah, lagi ada apa dan lain sebagainya, Allah turunkan ayat apa. Ya, Allah turunkan kisahnya Nabi Musa, Allah turunkan kisahnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Ya, makanya ikhwas sekalian, ya kalau kita lihat misalnya Rasul bisa tahu kisahnya para nabi, kisah-kisahnya Nabi Musa yang panjang. Karena kalau kita bicara kisah paling panjang di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa. Ya, tujuannya apa? Ya jelas untuk dakwah. Ya, karena salah satu yang didakwahi oleh Rasul adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Makanya ya orang Yahudi tidak bisa berkutik ketika misalnya Rasul bercerita tentang Nabi Musa ya pernah membunuh orang,
ya di masa Fir'aun dan begini-begini loh, kok tahu kan itu. Padahal kita tahu Nabi Musa nggak bisa, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis dan lain sebagainya. Dari mana bisa mendapatkan kisahnya Nabi Musa dengan detail? Ya, nah ini tentunya. Ya berarti aslinya mereka itu sudah dibantah. Ya, bahwa Rasulullah itu benar-benar Rasul, ya, dan diberi wahyu. Nah, demikian ikhwas sekalian. Makanya itu perbedaan antara, kita kembali lagi kepada hadis qudsi dan Al-Quran. Nah, kemudian ikhwas sekalian, annal Quran tushra'u qira'atuhu fi shalah, ya, bihilafi al-ahadisul qudsiyah. Adapun Quran, perbedaan yang selanjutnya adalah Quran itu disyariatkan untuk dibaca di dalam sholat. Ya kan? Tapi kalau hadis qudsi ya nggak bisa dibaca dalam sholat. Ya nggak bisa kita membaca inni haram tudulma setelah surat Al-Fatihah misalnya. Oh nggak boleh. Ya jadi Al-Quran boleh dibaca di saat sholat. Adapun hadis qudsi meskipun dari Allah, ya tidak boleh dibaca saat sholat. Kemudian, ya di antara perbedaan yang lain, bahwa Al-Quran ketika dibaca, jelas orang yang membaca akan mendapatkan pahala khusus. Nabi kan mengatakan apa? Bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikali 10. Ya, dan Nabi tidak mengatakan bahwa saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi saya mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ini pahala khusus bagi membaca Al-Quran. Tapi tidak demikian dengan membaca hadis qudsi. Ya, tidak ada pahala khusus. Tapi apakah membaca hadis qudsi berpahala? Ya berpahala. Termasuk dari bagian ya membaca membaca kebaikan dan lain sebagainya. Ya maka ya tidak ada pahala khusus membaca hadis qudsi, tapi pahalanya secara umum yaitu kita membaca hal yang baik dan lain sebagainya. Ya, kemudian ikhwas sekalian, di antara perbedaan antara Quran dan hadis qudsi, annal Qur'ana la yaqra'uhul junub hatta yaqtasila 'alal qawlir rajih. Bihilafi al-ahadithul qudsiyah. Ya, bihilafil ahadithil qudsiyah. Bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca oleh orang yang junub. Ini pendapat yang tepat. Ya, beda antara orang yang junub dengan orang yang haid. Ya, kalau orang haid boleh baca Quran. Ya, tapi kalau orang junub tidak boleh. Sampai dia mandi. Apa perbedaannya? Perbedaan antara orang junub dan haid. Kalau orang junub kan bisa langsung mandi sebenarnya. Kalau orang haid ya nunggu suci. Nah ini. Ya makanya para ulama membedakan antara haid dan junub. Kalau junub maka tidak boleh dia membaca Al-Quran kecuali setelah dia mandi wajib dulu kan itu. Ya, ini pendapat yang tepat. Tapi kalau hadis qudsi silakan. Ya meskipun lebih baik kalau kita lihat lebih hati-hati ketika dalam kondisi junub, ya udah segera mandi. Kalau mau berzikir, baca Quran atau baca hadis dan lain sebagainya, ya kalau bisa jangan dalam kondisi junub. Ya kalau bisa jangan dalam kondisi junub. Nah, ini kemudian ikhwas kalian, yaitu beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Taib. Kemudian ikhwas kalian, ya. Selanjutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ibadi, ya bahwasanya Allah berfirman, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi.
Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Ya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Ya. Ya, aku mengharamkan untuk diriku untuk berbuat zalim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku untuk berbuat zalim. Ini menunjukkan bahwa Allah itu mampu berbuat zalim. Allah itu mampu untuk menyakiti kita, menyiksa kita kalau Allah berkehendak. Namun ternyata Allah haramkan hal itu. Ya, Allah haramkan kezaliman atas dirinya sebab hal itu tidak pantas bagi Allah. Nah, ini merupakan bentuk pujian kepada Allah. Ya, berarti Allah itu tidak akan mungkin menzalimi kita. Ya, jadi kalau kita misalnya kok diberikan musibah, ya, bukan karena Allah zalim. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan sampai menganggap bahwa Allah zalim kepada kita, tidak. Ya, ya, disebutkan di dalam Al-Quran bagaimana menjelaskan bahwa Allah tidak berbuat zalim. Dalam surat Fussilat ayat 46. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid." Ya, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya, ini ikrar dari Allah, penetapan dari Allah. Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah terhadap hambanya dengan kehendaknya adalah dengan keadilan Allah. Makanya jangan sampai misalnya bahwa orang dihukum di neraka terus Allah nggak adil. Kenapa orang itu dihukum di neraka dan itu tidak? Semua dengan keadilan Allah, tidak ada kezaliman. Ya, seperti misalnya orang-orang baik tapi kafir kok dihukum di neraka? Ya sudah. Ya. Artinya kebaikan dia tidak bermakna sekali. Kenapa? Hakikatnya dia bukan orang baik. Karena tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya misalnya. Ya, kita mungkin kadang berpikir secara akal. Bagaimana Abu Thalib yang sudah membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi malah tetap dimasukkan ke dalam neraka. Ya, Allah nggak seakan-akan Allah zalim. Ya, Abu Thalib sudah membela Rasul, tapi hakikatnya di sana banyak hikmah. Ini untuk menunjukkan bahwasanya Rasul meskipun udah bolak-balik ini berdakwah kepada Abu Thalib, minta Abu Thalib masuk Islam. Bahkan di akhir hayatnya Rasul sampai mengatakan, Abu Thalib, wahai pamanku, bacalah atau ucapkan la ilaha illallah sekali saja. Bayangkan dikasih kesempatan sekali saja sebagai hujah di sisi Allah. Tapi tetap aja Abu Thalib gak mau ngomong. Ya, maka Allah jadikan dia sebagai penghuni neraka. Ya, meskipun tentunya dengan syafaatnya Nabi hanya bisa menolong dengan memberikan azab yang paling ringan saja, yaitu memakai sandalnya, penghuni neraka otaknya mendidih. Itu aja. Ya, jadi syafaatnya Nabi tidak bisa menjadikan Abu Thalib masuk surga. Kenapa? Karena mati dalam kondisi kafir. Dan ini adalah hal yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang mengatakan kepada seluruh manusia bahwa wahai sekelas Rasulullah saja. Ini sekelas Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dicintai. Ya, bagaimana dengan yang lainnya kan gitu. Artinya apa juga? Jangan sampai berpikir bahwa setiap keturunan orang-orang yang baik dan orang soleh, ya anak-anaknya harusnya baik dan soleh. Enggak juga. Rasulullah
punya paman yang sudah menolong, tetap aja ternyata tidak bisa menolong pamannya. Apalagi orang-orang yang lain. Dan ini juga harus menjadi peringatan buat orang-orang yang mengkultuskan mungkin keturunan Rasul gitu kan. Ya, sehingga menganggap bahwasanya hati-hati dengan keturunan Rasul. Betul, kita harus hormati keturunan Rasul. Tapi ingat bahwa tidak setiap keturunan Rasul, kalau dia pun melenceng dari ajaran Allah dan Rasulnya, ya sudah melenceng. Ya, kita lihat misalnya bagaimana panggilan yang disampaikan Nabi Nuh kepada anaknya. Ya, panggilan kepada anaknya ketika beliau sedang berada di perahu dan anaknya lari menuju gunung. Itu dengan tegas beliau mengatakan, ya bunayyarkam ma'ana. Itu kata sebagian ulama, penggabungan huruf ba dan mim itu karena bagaimana Nabi Nuh dalam kondisi bersedih, menangis. Anak saya nggak bisa naik kapal. Jadi beliau benar-benar menginginkan keselamatan pada anaknya. Makanya menggabungkan apa? Ya bunayyarkam ma'ana. Ya wahai anakku, ayo naik gitu kan. Tapi ternyata nggak selamat. Ya sampai mengatakan apa? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik ke dalam atau ke atas gunung, pasti saya selamat. Ya, Nabi Nuh tahu bahwa hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwas sekalian, ini anaknya Nabi Nuh. Anaknya loh, nggak selamat. Ya. Istri Nabi Nuh demikian nggak selamat. Istri Nabi Lut nggak selamat. Ya. Ayahnya Ibrahim nggak selamat. Dan itu adalah hal yang biasa dan wajar. Ya. Jangan sampai kita enggak paunya keturunan Nabi siapapun ya harusnya selamat. Oh, ini di Al-Quran udah banyak diceritakan. Makanya ikhwas sekalian, wallahu alam, kita katakan bahwa kalau kita bicara tentang ayah ibunya Nabi, meskipun ada yang mengatakan beliau itu masuk Islam dan lain sebagainya, tidak. Yang benar adalah beliau meninggal dalam kondisi tidak beriman dan lain sebagainya. Itu yang harus kita yakini. Dan ini hal yang bukan hal yang tabu gitu. Bukan hal yang tabu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ikhwas sekalian, di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat 40, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim walaupun seberat biji dzarrah. Ya, sekecil apapun artinya gitu. Ya, sekecil apapun Allah tidak akan berbuat zalim. Dalam surat Yunus ayat 44, innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak akan berbuat zalim. Ya, Allah tidak akan berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, intinya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Ya, tapi bukan berarti Allah nggak bisa berbuat zalim, intinya gitu. Maksudnya Allah itu mampu berbuat zalim, tapi Allah tidak berbuat zalim, dan ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita berkeyakinan kepada orang-orang yang sesat. Ya. Bahwa tidak masalah Allah menghukum nabinya di neraka misalnya. Ini pendapat yang sesat. Ya. Artinya pujian kepada Allah adalah dengan bahwa Allah itu mampu berbuat zalim, tapi Allah tidak akan melakukannya. Seperti misalnya kalau kita lihat, seseorang mampu memukul seorang anak kecil tapi tidak melakukannya. Berarti kan itu adalah sebuah pujian. Ya, seorang suami mampu untuk memukul istrinya, marah terhadap istrinya, tetapi tidak dilakukan. Ini kan berarti pujian baginya. Nah, sama ini pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa Allah mampu berbuat zalim tapi tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwas sekalian,
Apa sih definisi zalim atau zalim dan lain sebagainya? Ya. Zalim secara makna adalah wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Ya. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Nah, ya, zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan lawan dari kezaliman sendiri adalah al-adlu, adil. Adil itu berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Kenapa syirik menjadi kezaliman yang paling besar? Karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yaitu apa? Meletakkan ibadah yang harusnya untuk Allah, tapi malah diletakkan untuk selain Allah. Seharusnya dia beribadah kepada Allah, Allah yang sudah menciptakan alam semesta, Allah yang sudah menciptakan kita. Dia malah justru beribadah kepada makhluk. Nah, makanya Allah mengatakan inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Nah, taib. Ikhwas sekalian, ya, maka bentuk keadilan itu tidak mesti harus menyamakan semuanya. Nah, ini diantara yang perlu dipahami juga, bahwa bentuk keadilan, ya, tidak mesti harus menyamakan semuanya. Karena kalau kita bicara ini adalah bicara bagaimana ada orang-orang yang ingin menyamakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya harus setara, gender dan lain sebagainya. Ya, ikhwas sekalian, dan ini tentu tidak tepat. Ya, karena banyak di antara orang-orang orientalis dan lain sebagainya yang mereka menginginkan kaum laki-laki dan wanita tidak boleh dibedakan. Ya, harus sama. Ya, ikhwas sekalian, ini jelas ya tidak serupa atau tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya. Maksudnya apa, ikhwas sekalian? Harus kita yakini di dalam Al-Quran, meskipun seluruh ibadah baik laki-laki dan perempuan sama. Nabi sampai mengatakan an-nisa'u syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah saudaranya laki-laki, saudara kandungnya laki-laki. Maksudnya apa? Ya seluruh ibadah itu hampir sama semuanya. Tetapi tidak semuanya harus mesti sama. Ada hal-hal yang berbeda pasti. Ya, bukankah ketika keluarga Imran melahirkan Maryam yang tadinya pengen laki-laki untuk berbakti kepada Baitul Maqdis, yang lahir Maryam. Apa kata mereka? Walaysa dzakaru kal unsa, kan gitu. Laki-laki itu enggak sama dengan perempuan. Ya, tapi ya tetap saya baktikan ini anak saya Maryam untuk Baitul Maqdis dan lain sebagainya. Kan gitu. Nah, maka ikhwas sekalian, intinya adalah bahwa persamaan antara laki-laki dan perempuan itu tidak mesti 100%. Ya, dalam ibadah ya jelas silahkan. Tapi kan tetap aja seseorang sholat ya sama laki-laki perempuan dan sholat semuanya. Cuman perempuan ada waktu istirahatnya kan gitu. Ya enggak sholat terus. Berarti kan berbeda. Ada laki-laki tidak ada yang namanya istirahat dari sholat. Dalam kondisi apapun, baik dia sakit keras, kecuali mungkin koma ya, nggak sadar. Ya, dalam kondisi sakit keras yang dia masih sadar, dalam kondisi dia musafir yang dia harus di perjalanan, tetap harus sholat. Lah perempuan, ya berhenti. Ketika dia haid, nggak boleh dia sholat. Nah, ini perbedaannya. Ya, ketika puasa Ramadan, ya sama kewajibannya laki dan perempuan. Cuman ternyata perempuan ketika haid harus mengqadha di hari lain. Demikian ikhwas sekalian. Ya, maka menyamakan laki dan perempuan adalah bentuk perendahan ya dan kezaliman bagi kaum wanita. Naam. Ya. Maka ikhwas sekalian, di dalam Al-Qur'an sendiri ya, kalau kita lihat misalnya, ya, Allah itu tidak menyerukan persamaan dalam segala hal. Bahkan Allah sering membedakan. Ya, seperti misalnya hal yastawil a'ma wal basir misalnya.
Apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Kan beda jelas. Ya Allah juga mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kan itu. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ya beda. Ya, jadi Allah kadang membedakan di dalam Al-Qur'an. Maka keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan kezaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, dalam artian apa? Bukan keadilan itu harus sama, tidak, tapi bagaimana meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kemudian ikhwas kalian, ya Allah mengatakan, ya wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku jadikan kezaliman itu haram buat kalian. Kalau Allah sudah mengharamkan kezaliman, berarti kita tahu Allah menyiksa hambanya tidak dengan kezaliman, tapi keadilan Allah. Ya, ketika Allah memberikan musibah kepada kita itu dengan keadilan Allah, bukan dengan kezaliman. Jadi jangan sampai kita suudzon kepada Allah. Ya, kenapa ya Allah saya kok diberi ujian terus menerus? Ya, terus kita berpikir Allah zalim sama kita, tidak mungkin. Allah sudah menegaskan saya haramkan kezaliman untuk diriku. Ya, dan saya tidak mungkin berbuat zalim. Ya, makanya ikhwas kalian, musibah yang terjadi apapun itu, ya itu adalah bentuk bahwasanya Allah sedang memberikan ujian dan lain sebagainya. Nah, ketika Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya, Allah mengatakan wa ja'altuhu bainakum muharraman. Aku haramkan hal ini, ya, atau aku mengharamkan kezaliman di antara kalian semua. Maka janganlah kalian saling menzalimi, ya. Maka ikhwas kalian, berarti kita sebagai manusia dilarang untuk saling membuat atau saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, ikhwas kalian, kezaliman sendiri dibagi menjadi ya dua, gitu kan. Ada zulmul atau zulmun li nafsihi, kan gitu. Wa zulmun lil ghair. Ya, ada kezaliman terhadap dirinya sendiri, ya, dan kezaliman terhadap orang lain. Nah, ya, kezaliman terhadap diri sendiri, ya, ini bertingkat-tingkat tentunya. Di antaranya kezaliman terhadap diri sendiri adalah kita melakukan syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Ini kezaliman yang paling besar. Ya, seseorang ya malah menyembah selain Allah, memberikan sajen, ya, menyembelih untuk selain Allah. Wah, dia berarti berbuat zalim. Ya, kezaliman yang besar. Na'udzubillah. Ya, maka ikhwas sekalian, ya, ini kezaliman yang paling tinggi tingkatannya. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri adalah ya seseorang berbuat maksiat. Ya. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an apa? Ya, orang mukmin itu idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Seorang mukmin itu ketika dia berbuat keji, fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum, atau mendolimi dirinya sendiri, ya seorang mukmin itu akan dzakarullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah ingat kepada Allah, apa yang dilakukan orang mukmin? Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka meminta ampun, beristighfar. Inilah orang mukmin. Nah, ini yang pertama. Jadi zalim kepada diri sendiri, ya, di antara bentuknya selain kesyirikan yang paling besar adalah berbuat maksiat. Ya, berarti seseorang kalau berbuat maksiat dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Yang kedua, mendolimi orang lain, zulmul ghair. Ya, zulmul ghair. Ya, dan inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tadzalamu. Ya, janganlah kalian saling mendolimi. Ya. Ikhwas sekalian, ya, kezaliman tingkatan kedua yaitu zalim kepada orang lain, ya, di antaranya bentuknya adalah tidak menunaikan hak orang lain. Ya. Dan bentuk yang lain apa? Membebani sesuatu kepada orang lain di luar kemampuan, di luar tanggungannya. Ya, ini adalah zalim. Ya, makanya ikhwas sekalian, kezaliman ini berkaitan dengan tiga hal biasanya.
Dolim kepada orang lain itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu dengan jiwa, harta, dan diri orang lain. Ya, dan harga diri orang lain, mohon maaf. Ya, jadi dengan jiwa, harta, dan harga diri orang lain. Tapi ikhwan sekalian, mendolimi diri sendiri, ya, itu jelas ya membahayakan dirinya. Tapi mendolimi orang lain lebih berbahaya lagi. Ya, lebih berbahaya. Ya, karena apa? Ya, kalau mendolimi diri sendiri berarti berkaitannya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Ya. Tapi kalau dolim kepada orang lain, nah ini. Ya. Bagi hukum asalnya mereka itu tidak akan memaafkan. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan di dalam ya kalimat beliau, ya, dan ini ada di dalam At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta, bahwa beliau mengatakan innaka antalqallahu azza wa jalla bi sab'ina dzanban fima bainaka wa bainahu ahwanu alayka min antalqahu bi dzanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata beliau, sesungguhnya engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa antara dirimu dengan Allah. Ya, kita berdosa, tapi ya antara diri kita dengan Allah saja. Ya, kamu membawa 70 dosa antara dirimu dengan Allah lebih ringan. Ahwanu alaika, lebih ringan untukmu min antalqahu bidzanbin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Yaitu engkau bertemu dengan Allah dengan 1 dosa tapi berkaitan dengan manusia. Ya, bawa 1 dosa tapi bentuknya mendolimi orang lain. 1 aja. Ya, maka Nabi Sufyan mengatakan lebih ringan kamu bawa 70 dosa tapi itu antara dirimu dengan Allah, daripada bawa 1 dosa tapi kamu mendolimi orang lain. Karena tadi ya kita mengatakan secara hukum asal 70 dosa. Ya, ketika bertemu dengan Allah, ya Allah Maha Pengampun. Ya, apalagi kalau kita sudah bertobat dulu kepada Allah. Kalaupun tidak bertobat, yang penting adalah tidak melakukan kesyirikan, aman. Ya, insya Allah Allah akan mengampuni kita. Tapi bedakan kalau perkara ini adalah dosa yang berkaitan dengan haknya manusia. Karena hukum asalnya mereka tidak akan memaafkan. Hukum asalnya mereka akan menuntut. Ini Pak. Ya, makanya ikhwah sekalian, nanti di akhirat kan masing-masing kita butuh asupan amal gitu. Butuh asupan pahala. Ya, jadi gak ada di akhirat itu menjadi orang yang dermawan dengan sendirinya. Ya saya bagi amal soleh ya, kepada kamu, enggak. Itu terpaksa di sana. Dia itu akan membagikan amal soleh karena di dunia pernah mendolimi, naudzubillah. Nah ini ya Pak. Jadi hakikatnya kita di sana tuh butuh asupan pahala dan amal soleh. Makanya ya hamba Allah atau manusia itu akan mencari celah-celah yang bisa mendapatkan amal soleh di akhirat. Ya, di antaranya apa? Ya kedzaliman ini. Artinya apa? Bisa jadi seseorang akan mencari siapa ya? Saya ini kekurangan amal soleh. Ternyata fulan pernah mendolimi saya. Ya. Atau misalnya apa? Fulan pernah berhutang sama saya. Belum dilunasi di dunia. Udah. Ya, itu ibarat kata ya sebuah hal yang diinginkan mereka atau diinginkan semua manusia. Oh ada fulan pernah hutang sama saya belum bayar. Kita datangin buat nagih hutang. Iya nagih hutang. Tapi di sana nggak akan dibayar dengan uang. Dibayarnya dengan apa? Dengan amal soleh. Ya. Datangi fulan. Oh dulu kamu pernah mendolimi saya. Apa? Kamu pernah mengambil ya atau memperlebar batas tanahmu. Ya. Sekarang saya minta kembali. Ya. Dulu kamu pernah mencaci maki aku, sekarang bayar cacianmu.
Kamu pernah meremehkanku, macam-macam. Jadi intinya manusia itu ingin mendapatkan amal soleh di akhirat. Ya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwas sekalian, kalau kita membawa dosa satu aja tapi ada kaitannya dengan manusia, bahaya. Ya. Baik, maka ini hal yang tentunya mengerikan sekali, ya. Dan ikhwah, tuntutan tersebut tidak hanya datang dari orang jauh. Nanti di akhirat, tuntutan itu tidak hanya datang dari orang jauh, bahkan dari orang-orang terdekat kita. Ya, dari mana kita bisa ambil? Ketika Allah mengatakan dalam surat Abasa ayat 33 sampai akhir. Allah mengatakan faida ja'ati soha, ketika suara memekakan, ya, yaitu suara tiupan sangkakala. Apa yang terjadi? Yauma yafirul mar'u min akhi. Ada seseorang yang harus lari dari saudaranya, dari bapak ibunya, dari istri dan anak-anaknya. Ya, likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Pada hari itu mereka semua mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Jadi gak mikirin, bukannya mau mendekati atau mencari bapak ibunya mana, anak istrinya mana, saudaranya mana. Enggak, mereka lari. Dan sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa alasan manusia saat itu tidak ingin bertemu dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan saudara-saudaranya, karena gak mau dituntut. Karena dia takut akan dituntut oleh mereka. Ya, ketika di dunia telah lalai menunaikan kewajiban atas mereka. Masya Allah. Ya, jadi ketika kita lalai menunaikan kewajiban nafkah kepada istri, tidak memberikan nafkah yang baik kepada anak-anak, tidak melakukan kewajiban terhadap orang tua, ya, ini yang ditakuti oleh manusia. Makanya apa? Mereka lari. Lari, nggak mau ketemu istrinya, nggak mau ketemu ayahnya, ibunya, saudaranya, anak-anaknya. Itu ikhwah, maka di sini menunjukkan bahwa ya kewajiban di dunia itu semuanya harus ditunaikan. Ya, bahkan termasuk kepada saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Makanya ya kalau kita bicara hak, ada hak istri, ada hak anak, ada hak orang tua, ada hak saudara, hak kerabat, ya. Maka hak-hak mereka itu seringkali dilalaikan dan ini tentunya akan menjadikan bahaya. Ya, jangan kita pikir hak itu hanya dalam masalah harta. Ustadz, kita sudah memberi harta cukup kepada mereka. Ya, tapi ada hak lain, yaitu mendidik mereka, menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya, sudahkah itu kita lakukan? Ya, kepada anak kita, kepada istri kita dan lain sebagainya. Nah, ini terkadang ya kita lalainya malah di situ. Ya, dan itu akan ditanya. Mereka nuntut, kenapa dulu nggak ngajarin saya dunia, agama dan lain sebagainya. Ya, makanya ikhwas sekalian, mereka lari. Ya, oleh karena itu ikhwas sekalian, ya, Allah melarang kezaliman secara mutlak, baik besar maupun kecil. Ya. Makanya Nabi mengatakan maniktata haqqam li muslim biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang merampas, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim, ya bahkan dengan apa? Biyaminihi, dengan sumpahnya. Dia berdusta misalnya, di dalam pengadilan dia berdusta. Ya, dengan kebohongan, maka Allah telah mewajibkan neraka jahanam untuknya dan mengharamkan surga atasnya. Faqala lahu rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Apakah ya Rasul, meskipun itu hanya perkara yang kecil, bukan perkara yang besar. Kata Rasulullah, wa in kana syai'an wa in qadiban min araq. Ya, meskipun yang kamu rampas itu hanya sepotong kayu siwak. Ya, sepotong kayu siwak. Tentunya ya, ini kecil Pak, siwak doang. Ya, nah, ikhwas sekalian, hukum di dunia tentunya ya tidak menunjukkan keadilan, tapi hukumnya Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keadilan kelak. Ya. Nah, sekali lagi jangan sampai kita mendolimi orang lain. Di antaranya juga Nabi atau Ibnu Umar
ya pernah dimintai nasihat oleh seseorang. Ya, beliau diminta untuk memberikan ilmu. Kata Ibnu Umar, innal ilma katsir. Ilmu itu banyak. Walakin in istata'ta an talqallaha khafifad dhahri min dima'in nas, khamisal batni min amwalihim, kafal lisani an a'radihim, laziman li amri jama'atim faf'al. Ilmu itu banyak. Tapi kalau seandainya engkau mampu untuk bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak menanggung darah manusia, dalam kondisi perutmu kosong dari harta mereka, tidak mengambil dengan paksa, dalam kondisi engkau menahan lisanmu, tidak menggibahi, tidak menjatuhkan harga diri mereka, dan engkau tidak memberontak dari jemaah kaum muslimin, maka lakukanlah. Maka Ibnu Umar menunjukkan bahwa ya, beliau ingin menjelaskan lebih baik bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak mendolimi orang lain. Ya, dalam kondisi tidak mendolimi orang lain. Makanya Imam Syafi'i di dalam Syiar A'lamin Nubala dinukil dikatakan, bi'sazadu ilal ma'adil udwana 'alal ibad. Seburuk-buruknya bekal untuk bertemu di hari kiamat adalah berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah. Ya, kita butuh bekal, tapi kalau kita banyak kedzaliman, nah ini seburuk-buruk bekal ya di akhirat kelak. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semuanya, man kana lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu al-yawm. Ya, barang siapa yang mendolimi saudaranya, baik menjatuhkan harkat martabat saudaranya atau kezaliman apapun, hendaknya minta dihalalkan sekarang ini, Pak. Ya, sebelum nanti. Ya, di dalam riwayat yang lain, ya, sebelum ya tidak berlaku lagi dirham wala dinar. Kalau di dunia mungkin masih kita bisa membayar utang dengan dirham dan dinar. Kita bisa memberikan mereka ya nafkah dengan ya dinar dan sebagainya. Tapi kalau di akhirat tidak bisa. Dibayarnya dengan apa? Dengan amal soleh. Maka ikhwas sekalian, selama kita masih di dunia dan kita tahu ada orang yang pernah kita zalimi, mari kita datangi dan kita minta pemaafan darinya. Jangan sampai ya naudzubillah ada orang pernah kita zalimi dan dia ternyata meninggal, ya udah. Berarti siap-siap untuk memberikan amal soleh kita kepadanya. Ya naudzubillah. Maka ikhwas sekalian, ya jangan kita berbuat zalim kepada orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah untuk kesempatan malam hari ini, yaitu penjelasan tentang hadis qudsi dan juga penjelasan tentang makna zalim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu berbuat zalim tapi tidak Allah lakukan, dan haramnya kezaliman. Ya, itu yang kita sampaikan di malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas potongan hadis yang lain di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya, untuk tanya jawabnya karena waktu sudah pukul 9 kita cukupkan ya. Ya, mungkin bisa kita pending di pertemuan yang lanjut. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekeliruan murni karena lemahnya ilmu yang kami miliki. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara.